Halo semua dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin, jujur aja, sering banget kita alami. Sabotase diri. Itu loh, momen-momen saat kita, entah kenapa, justru jadi penghalang terbesar buat kemajuan diri sendiri. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kamu udah selangkah lagi menuju kesuksesan, tiba-tiba malah nunda-nunda kerjaan? Atau mungkin tanpa sadar ngerusak hubungan yang baik-baik aja? Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Pertanyaan ini adalah inti dari obrolan kita hari ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya sabotase diri atau self-sabotage itu? Gampangnya gini, itu adalah segala perilaku atau pikiran yang justru ngejauhin kita dari apa yang kita mau. Dan yang bikin rumit, sering banget kita ngelakuinnya tanpa sadar. Bener-bener kayak ada autopilot yang salah arah. Nah, ini poin yang penting banget buat diingat. Kita tuh gampang banget nyalahin diri sendiri. Ngerasa, aku males, atau aku emang nggak becus. Tapi coba deh kita lihat dari sisi lain. Ternyata sabotase diri itu sebenarnya cara pikiran kita buat melindungi kita dari sesuatu. Entah itu dari takut gagal, takut perubahan, atau bahkan takut sakit hati. Aneh ya, tapi itu mekanisme pertahanan. Jadi kalau ini adalah cara kita melindungi diri, sebenarnya apa sih yang lagi coba dilindungin sama pikiran kita? Yuk kita coba gali lebih dalam buat nemuin akar-akar masalahnya. Kalau kita lihat di sini, pemicunya tuh banyak banget dan seringkali saling nyambung. Misalnya sindrom impostor, perasaan di mana kita ngerasa kesuksesan kita itu cuma hoki dan takut suatu saat kedok kita kebongkar. Atau mungkin ada kebutuhan untuk mengontrol yang berlebihan, yang bikin kita jadi takut sama hal baru yang nggak pasti. Semua ini mulai dari rasa takut, rendah diri, sampai pola asuh di masa lalu, bisa jadi benang kusut yang bikin kita terperangkap. Nah, ini nih yang suka bikin bingung. Ternyata kita itu nggak cuma takut gagal, tapi kadang juga takut sukses. Di satu sisi, kita takut gagal karena nggak mau malu atau kecewa. Pikiran bawah sadar kita mikir, ya udah nggak usah coba biar nggak gagal. Tapi di sisi lain, sukses juga bisa menakutkan loh. Kenapa? Karena sukses itu datang bareng ekspektasi baru, ada standar yang harus dijaga. Pikiran kita mulai cemas, gimana kalau nanti aku nggak bisa sebagus ini lagi? Atau gimana kalau orang lain jadi berharap lebih? Nah, ketakutan inilah yang tanpa sadar bikin kita ngerem diri sendiri. Kutipan ini ngena banget ya dan nunjukin betapa kuatnya pengaruh masa lalu. Kata-kata yang kita dengar waktu kecil, entah itu dari orang tua, guru, atau temen, itu bisa banget ngebentuk keyakinan kita tentang diri sendiri. Kalau kita sering dibilang nggak mampu, bisa jadi kita tanpa sadar malah menyabotase usaha kita sendiri, seolah-olah untuk membuktikan kalau omongan itu ya bener. Oke, kita udah ngobrolin soal kenapanya. Sekarang pertanyaannya, apa aja sih bentuk sabotase diri dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita kenali tanda-tandanya, karena mengenali polanya itu langkah pertama buat berubah. Wah, menunda-nunda alias prokrastinasi. Siapa yang nggak kenal ya kan? Ini nih bentuk sabotase diri yang paling klasik. Saat kita menunda pekerjaan penting, sebenarnya kita lagi nyiapin alasan. Jadi kalau hasilnya nanti nggak maksimal, kita bisa bilang, oh wajar, kan aku ngerjainnya mepet. Padahal, sebenarnya kita cuma takut buat menghadapi tugas itu. Terus, ada juga si kritikus di dalam kepala kita. Suara yang terus-terusan bisikin, kamu nggak bakal bisa. Ngapain sih coba-coba? Atau, tuh kan, gagal lagi. Kalau dialog negatif ini kita biarin, lama-lama kepercayaan diri kita bisa terkikis habis. Kita jadi beneran percaya kalau kita emang nggak layak buat berhasil. Perfeksionisme. Wah, ini juga licik banget caranya. Kita pasang standar yang tinggi banget yang nggak realistis. Hasilnya ada dua kemungkinan. Pertama, kita jadi nggak mulai-mulai karena takut hasilnya nggak sempurna. Kedua, kita bakal selalu ngerasa gagal karena standar yang kita pasang itu emang mustahil buat dicapai. Sabotase diri itu nggak cuma soal karir atau target pribadi loh. Dalam hubungan juga bisa muncul. Misalnya, tiba-tiba mulai pertengkaran gara-gara hal sepele, jaga jarak emosional sama pasangan, atau terus-terusan milih pasangan yang nggak baik buat kita. Ini semua tuh cara kita buat menghindari keintiman dan rasa rentan yang sesungguhnya. Nah, hati-hati sama yang satu ini. Kadang kita ngiranya ini self-love atau self-reward, padahal bukan. Misalnya belanja barang yang nggak perlu dengan dalih, aku pantas mendapatkannya. Atau makan sembarangan dengan alasan lagi stres. Kalau tindakan-tindakan ini malah menjauhkan kita dari tujuan jangka panjang, entah itu keuangan yang sehat atau badan yang bugar, itu namanya bukan cinta diri tapi sabotase diri. Tapi tenang, kabar baiknya, siklus ini bisa kita putus. Ini bukan soal berubah total dalam semalam kok, tapi soal mengambil langkah-langkah kecil yang konsisten. Yuk kita lihat beberapa strateginya. Ini dia nih, 5 langkah yang bisa jadi peta jalan buat kita. Mulai dari sadar dulu.
Terus coba tantang pikiran-pikiran negatif itu. Bikin tujuan besar jadi potongan-potongan kecil biar nggak nakutin. Belajar buat lebih baik sama diri sendiri, dan yang paling penting, jangan takut buat minta bantuan. Ingat, tujuannya itu progres, bukan kesempurnaan. Jadi intinya apa? Mulai aja dulu dari yang pertama, kesadaran. Coba deh amati diri kamu sendiri, seolah-olah kamu itu seorang ilmuwan yang lagi meneliti tanpa ngejudge. Coba catat, kapan sih biasanya perilaku sabotase ini muncul? Apa pemicunya? Dengan sekedar memperhatikan, kamu itu sebenarnya udah mulai ngambil alih kendali. Oke, setelah kita bahas semua ini, pesan yang paling penting adalah kamu punya kekuatan buat memulai perubahan. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi ya sekarang juga. Ingat ya, nyalahin diri sendiri itu nggak akan bawa kita kemana-mana, malah bikin makin stuck. Tapi saat kita mulai paham akar masalahnya, kenapa pikiran kita mencoba melindungi kita dengan cara yang salah, disitulah kunci buat membuka pintu kebebasan dan pertumbuhan diri. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Di dalam diri kita itu selalu ada pertarungan antara sisi yang pengen nahan kita dan sisi yang pengen kita maju. Kekuatan buat menang itu datang dari kesadaran bahwa motivasi terbesar untuk berubah itu, ya adanya di dalam diri kita juga. Nah, sebagai penutup, aku mau ngajak kamu mikir sejenak. Nggak usah mikirin cara mengubah seluruh hidup dalam semalam. Cukup satu hal kecil aja. Apa satu tindakan baik dan penuh kasih yang bisa kamu lakukan hari ini buat ngebantu dirimu di masa depan? Coba deh pikirin, karena perubahan besar seringnya dimulai dari sana. Halo.